Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini ada cerita kisah nyata yang dialami ibu-ibu yang kejadiannya itu sewaktu dirinya ini mengajak anaknya ini ke pasar tradisional. Mohon maaf sekali lagi untuk para pendengar kalau saya tidak bisa menyebutkan di mana lokasi tempat tradisional tersebut, ya karena ini menyangkut tentang privasi banyak orang, makanya saya tidak berani menyebutkan di mana tempat tersebut. Yang pasti kejadian ini terjadi di tahun 2000-an saat Ibu Mimin ini mengajak anaknya yang masih berusia 4 tahun yang diajak ke salah satu pasar tradisional. Awalnya sebelum Ibu Mimin mengajak anaknya ke pasar, dirinya ini memang sering mengalami gangguan yaitu yang membuat dirinya itu sempat cemas karena kondisi anaknya yang masih berusia 4 tahun, antara usia 3 sampai 4 tahun sebelumnya, sebelum kejadian anaknya itu diajak ke pasar. Nah, ini menceritakan flashback dulu ke cerita anaknya dulu. Anaknya yang waktu itu masih berusia 3 tahun sering mengalami hal-hal yang membuat orang tuanya itu sempat cemas. Ya karena satu kejadian yang sering dan berkali-kali di rumahnya, dia itu mengalami gangguan dalam bentuk yang tidak kasat mata, melihat dan menyaksikan kalau kondisi anaknya setiap jam 12 malam itu selalu menangis, dan menangisnya itu bukan soal karena lapar atau tidak disusui ibunya atau karena habis guyon dengan kakaknya, tapi nangisnya itu tidak bisa dihentikan, dan itu sampai setengah jam lamanya, yang membuat kondisi anaknya itu ya kadang kalau sudah berhenti itu ya kelelahan sampai nangisnya itu terseguk-seguk. Nah, ini yang membuat Ibu Mimin dan orang tuanya yaitu bapaknya waktu itu bingung harus menghadapi kondisi anaknya yang setiap jam 12 itu selalu nangis, selalu rewel. Sampai orang tuanya yaitu bapaknya, sebut saja namanya Pak Kasno. Pak Kasno ini kan mempunyai teman yang seorang kiai atau ustadz lah, yang kebetulan ustadz ini juga seorang praktisi. Nah, ini dipanggil, Kasno ini mendatangi ustadz tersebut meminta bantuan. Itu kira-kira jam 12 lebih, dan itu sering dialami. Seminggu itu bisa nyampe 3 kali, dan itu berkelanjutan terus menerus sampai sang ustadz sama kiai ini akhirnya ya mohon maaf, mungkin dengan segala doa dan dengan segala keyakinannya, meliput Ibu Mimin, Pak Kasno dan juga ustadz tersebut itu duduk di salah satu rumah tersebut, rumahnya Pak Kasno. Itu sampai hampir 1 jam lamanya, dari jam 12 sampai jam kurang lebihnya itu setengah 2, mungkin 1 jam setengah. Itu berdoa bersama, bermunajat dengan segala apa yang dipanjatkan doa-doa ini. Ya alhamdulillah kejadian itu tidak dialami lagi oleh anaknya, sampai kondisi anaknya itu benar-benar bisa tidur nyenyak, tidak mengalami gangguan yang dari luar yang tidak kasat mata. Nah, kembali ke cerita tentang anaknya Bu Mimin yang waktu itu usianya 4 tahun.
Ini diajak ke pasar. Ya tujuannya ya untuk membelikan baju atau belanja kebutuhan sehari-hari, yang kebetulan waktu itu ada acara selamatan untuk nikah anaknya ini yang pertama ini, yaitu yang usianya 4 tahun, itu kan belanja ke pasar. Nah, saat belanjanya ini dia baru masuk ke blok pasar, baru masuk ini, anaknya itu kok tiba-tiba merasa dia itu menundukkan kepala. Entah kenapa. Nah, waktu itu ibunya, yaitu Bu Mimin, ia melihat kondisi anaknya yang digendong kok tiba-tiba menutup matanya sembari merem, sembari merem terus menundukkan kepalanya. Itu ya mengira kalau anaknya itu ngantuk. Tapi dari beberapa langkah Bu Mimin berjalan, anaknya bangun lagi. Nah, setiap kali nengok kanan, nengok kiri, baru beberapa meter berjalan, itu selalu nunduk lagi. Nah, sampai beberapa kali kejadian itu berulang-ulang, antara seperti ngantuk, ketakutan. Nah, raut wajah anaknya, yang namanya orang tua itu kan tahu. Raut wajah takut antara ngantuk itu kan beda. Nah, ini Ibu Mimin itu benar-benar paham tentang anaknya. Anak saya itu kalau takut ya kayak gini, kalau ngantuk ya kayak gitu. Nah, ini Bu Mimin merasakan kalau anaknya mungkin masih bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dilihat olehnya. Seringnya anaknya menundukkan kepala sembari memejamkan matanya tiap kali melihat sisi kanan kirinya lagi, itu tidak akan kuat lama. Ya, dari apa yang diceritakan oleh Ibu Mimin tentang anaknya yang waktu itu masih berusia 4 tahun, ada satu kejadian yang membuat anaknya itu benar-benar teriak, nangis, sampai nangisnya itu benar-benar tidak bisa ditolong oleh siapapun, yang membuat lingkungan di sekitar belanjanya Bu Mimin yang waktu itu sedang belanja daging. Ya karena memang untuk selamatan kan, untuk belanja daging, barangkali daging untuk nikahnya ini kurang, yang tujuannya itu untuk yang rewang atau yang apa, kata Bu Mimin. Nah, ini saat ibunya ini belanja daging, ini anaknya ini nangisnya itu benar-benar, yes, kalau orang ketakutan nggak gimana tuh, nangisnya benar-benar membuat ibunya itu bingung. Nah, sampai penjual dagingnya itu ya bilang ke Bu Mimin, Bu, itu anaknya kenapa? Anaknya kenapa? Kok nangisnya nggak bisa? Bu, didatain dulu, dikasih susu dulu. Enggak apa-apa, Bu, dari tadi kayak gini terus, nangis terus. Nah, ya udah Bu, cepetan buru-buru. Jadi dalam posisi gendongan, dalam gendongannya Bu Mimin, dia itu menatap ke belakang. Nah, menatap ke belakang itu nangisnya itu benar-benar membuat mukanya itu sampai ke arah bawah dagunya Bu Mimin. Itu kenapa? Dicoba dibangunkan sama Ibu Mimin, barangkali mau pingin neta atau apa toh, tapi ternyata tidak mau. Setiap kali coba dibangunkan atau diangkat kepalanya, itu arah mata atau arah lirikan anaknya itu mengarah di belakang Bu Mimin, yang memang di belakangnya Bu Mimin ini ada juga penjual yang lain yang sama-sama penjual daging juga. Nah, itu melihat arah ke belakang itu menangis, tapi ketika Bu Mimin membalikkan badan, tangisannya itu seakan-akan mereda. Sampai anaknya akhirnya apa? Ya ditutupi pakai selendang yang memang digunakan untuk gendong anaknya, ditutup anaknya. Tapi ya mungkin karena rasa penasaran anaknya, anak yang masih kecil yang tidak tahu apa-apa, jiwa penasaran, rasa ingin tahunya anak itu besar. Nah, ini ketika ditutup pakai lendang kepalanya, anak ini mencoba membuka sembari melihat ke arah belakang. Laki-laki nangis lagi, takut, Bu Ayu, nangis kecil, takut pulang. Ini anak kenapa?
Sampai apa? Ya penjual dagingnya ini buru-buru motongnya itu, dibungkus rapi, dibayar langsung, punya Mimin itu keluar dari area situ. Nah, setelah pulang kejadian dari pasar tadi, Bu Mimin itu melihat kondisi anaknya itu benar-benar panik. Siapa orang tua yang tidak panik melihat kondisi anaknya yang rewel, yang nangis, ya nangisnya kalau wajar. Nangisnya itu benar-benar membuat Bu Mimin ini ketakutan. Ya karena Bu Mimin tahu kalau nangisnya anak rewel itu ya biasa saja, tidak bakal nangisnya seperti itu. Kalau misalkan keinginan apapun, setiap keinginan anaknya dibelikan, itu sifat manja anak itu tidak bakal nangisnya seperti itu. Ini anaknya Bu Mimin itu merasakan, Bu Mimin merasakannya kalau tangisannya itu tangisan ketakutan. Nah itu mengingatkan dia saat umurnya itu 3 tahun lebih. Itu kejadian itu hampir sama. Setiap kali melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak bisa dilihat orang awam, ya ketakutannya seperti itu. Mau masuk kamar tidak mau. Tiap kali depan pintu sudah keluar lagi. Tiap kali mau masuk tidak mau. Dan hanya mengacungkan jarinya ke arah pojok kamar. Itu kejadian saat usianya 3 tahun. Nah ini pas sepulang dari pasar, Bu Mimin ini menemui suaminya. Sampai di rumah ngobrol sama suaminya. Pak, Dede ini Pak nangis lagi Pak. Lah nangis kenapa? Dari masuk blok pasar Pak sampai ke tempat tadi jual daging, itu anak kita Pak Dede itu nangis terus. Dan nangisnya itu bukan nangis karena keinginan mau minta apa, ditanya minta ini geleng kepala, minta itu geleng kepala, sampai bajunya Dede itu tidak sempat kebeli. Ya karena apa Pak? Tangisannya itu mengundang orang lain itu menatap saya semua. Saya itu jadi risih Pak, melihat anak saya yang tidak bisa saya tenangin. Nah ini membuat bapaknya itu sempat bingung, sebenarnya ada apa sih Bu? Ya kita juga tidak tahu Pak, nanti kita coba tanyakan ke Ustadz yang pernah bantu kita, sebenarnya ada apa. Nah singkat ceritanya, setelah acara selamatan selesai, Pak Kiai ini yang kebetulan memimpin doanya untuk selamatan anaknya. Nah ini ditanyakan sama Pak Kiai tersebut, Pak Kiai, ini ngapurane, ini mohon maaf sebelumnya. Istri saya kemarin sewaktu ke pasar itu mengalami satu kejadian, yaitu anak saya Dede ini nangisnya itu benar-benar membuat istri saya itu malu. Ya karena nangisnya itu bukan karena nangis keinginan Pak Yai, tapi seperti yang diceritakan istri saya itu nangisnya ketakutan. Mohon maaf Pak Yai, boleh saya minta penjelasan dari Pak Yai apa yang sebenarnya terjadi atau dialami anak saya. Nah Pak Yai ini meminta sama Pak Kasno ini, ya anaknya bawa sini. Pak mohon maaf anaknya bawa sini sama ibunya, saya ingin nanya secara langsung apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah dipanggil istrinya sama dedenya ini. Setelah datang, Bu Mimin sama anaknya yang masih digendong, Pak Kiai ini bertiga duduk di satu ruangan karena kebetulan semuanya itu sudah pamitan. Ya ada beberapa keluarga yang masih sibuk ngurusin itu di ruang belakang, cuman yang posisi duduk ini bertiga. Bu Mimin menceritakan semuanya. Nah Pak Kiai ini melihat Dede, melihat anaknya Pak Kasno tahu Bu Mimin ini. Nah dipegang kepalanya sama Pak Kiai, dipegang kepalanya, dielus-elus sembari seperti ya mohon maaf kata Bu Mimin, Pak Kiai ini seperti menerawang atau melihat masa lalu Dede atau kejadian yang dialami Dede kemarin waktu di pasar. Nah dipegang, dielus sembari mulutnya itu komat kamit membaca doa. Nah
setelah dilus beberapa kali ini, Pak Kiai ini mengucapkan atau mengutarakan apa yang dia lihat. Bu Mimin, Pak Kasno, ini Dede, mohon maaf ya anak bapak, kata Pak Kiai ini. Anak bapak ini ya mau sekali lagi anak yang masih kecil, anak yang masih suci. Kalau melihat sesuatu yang kiranya menakutkan, apalagi hal-hal gaib, ya itu sudah sewajarnya kalau anak itu pasti ketakutan. Tapi mungkin sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya istilahnya merasa paling tahu kata Pak Kiai, tapi sekilas saya tadi melihat apa yang dialami oleh anak bapak, itu dia itu seperti banyak melihat sosok-sosok aneh, yaitu apa? Wujud manusia berkepala binatang. Nah itu kejadiannya itu kan di pasar tradisional. Nah mendengar manusia berkepala binatang, Pak Kasno itu langsung memotong Pak Kiai. Maksudnya gimana Pak Kiai? Kok manusia berkepala binatang? Kata Pak Kasno. Ya gini loh Pak Kasno. Orang di pasar itu kadang tidak semuanya orangnya itu jujur. Dan mohon maaf, tidak semuanya juga orang itu benar. Dan tidak semuanya juga orang itu salah. Tapi yang namanya manusiawi, orang sifatnya itu nafsu dan keserakahan, dan mungkin alih-alih untuk mengelabui orang-orang sekitar kalau dia itu bekerja, ya seperti itu. Nah ini biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan atau ritual sesat seperti bersekutu dengan iblis atau siluman-siluman apapun. Nah ini mungkin juga yang dialami anak bapak itu ketika melihat manusia berkepala hewan. Nah itu juga mungkin sosok daripada manusia tersebut ini bersekutu dengan hewan tersebut, siluman yang berwajah hewan tersebut, entah itu babi, entah itu ular, entah itu buaya, entah itu apapun, manusia yang berkepala binatang. Nah tapi melihat satu kejadian sewaktu Dede ini nangis, benar-benar tidak bisa ditolong lagi, tidak bisa dihentikan lagi. Ini seperti dia itu melihat tatapan mata merah yang menatap arah anak bapak, yang seperti mengincar anak bapak. Itu tepat di belakang istri bapak dan anak bapak itu sedang berdiri. Itu tepat di belakangnya. Lah, maksudnya siapa itu Pak Kiai? Wallahu alam. Tapi hanya sekilas apa yang saya lihat dari masa lalu atau waktu kemarin, kata Pak Kiai ini. Ini sosok tersebut ini memang sengaja ingin menakut-nakuti anak bapak, dan mungkin bukan itu saja. Makhluk atau sosok yang mengerikan itu mungkin bisa jadi masuk ke tubuh anak bapak yang tujuan utamanya adalah apa? Ya ingin menjadikan anak bapak itu abdi daripada sosok tersebut. Maksudnya gimana Pak Kiai? Ya dijadikan budak atau tumbal pesugihan pelaku pesugihan tersebut. Innalillahi, kok gitu banget Pak Kiai? Ya itulah manusia Pak Kasno. Kalau orang yang sudah gelap mata, yang hati dan jiwanya itu sudah bersekutu dengan iblis, apapun itu dilakukan. Nah, gini aja Pak Kasno sama Bu Mimin, mohon maaf ya. Kondisi anak bapak saat ini kan kondisinya ya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Yang penting untuk pesan saya sama Pak Kasno atau Bu Mimin, kata Pak Kiai itu, sebelum kalian kemana-mana, bepergian kemanapun kalian bepergian, entah itu dekat, entah itu jauh, berdoalah, bersandarlah pada yang kuasa, yang punya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah perlindungan agar di setiap perjalanan sampai ke tujuan dan balik lagi ke tempat tinggal, balik lagi ke tempat tinggal, ke rumah,
Itu semoga semuanya itu dalam lindungan Sang Kuasa, sehingga Bapak Ibu itu tidak lagi mengalami kecemasan seperti yang kemarin Bu Mimin alami terhadap Dedek. Insya Allah Bu, tinggal Bu Mimin sama Pak Kasno ini, karena kondisi Dedek terus terang ya Pak, itu kondisi anak usia segitu itu masih rawan, karena ya secara lahiriahnya, secara batiniahnya itu masih terbuka. Jadi bisa saja melihat hal-hal yang seusia kita itu tidak bisa melihat alam lain. Kata Pak Kiai menyampaikan ke Pak Kasno sama Bu Mimin. Nah, mendengar apa yang disampaikan Pak Kiai, akhirnya mereka ini setiap kali bepergian, mereka itu berdoa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Semoga di setiap perjalanannya itu tidak ada gangguan-gangguan yang dialami satu keluarga ini. Nah, tapi ada satu kejadian setelah selamatan itu, yaitu undangan dari keluarganya yang memang waktu itu agak jauh. Itu ditempuh dari jam 3 sore, itu sampai sana itu kurang lebihnya itu hampir maghrib. Nah, mereka ini kan datang di salah satu undangan keluarganya. Mungkin setelah sampai mereka itu istirahat, bantu-bantu keadaan orang yang lagi hajatan. Nah, ini kejadiannya itu malam hari, saat tamu-tamu undangan keluarganya Pak Kasno atau Bu Mimin ini itu sedang duduk di ruangan tengah, karena memang dia sebagai tamu undangan keluarganya ya sempat bantu-bantu di ruang belakang, sementara Pak Kasno ini menggendong anaknya. Nah, kejadian itu kurang lebihnya itu sekitar jam 9 malam. Itu anaknya itu, ya anaknya Pak Kasno itu waktu itu jari atau tangannya itu menunjuk-nunjuk ke salah satu orang yang secara perilakunya itu menurut Pak Kasno itu aneh. Ya anehnya, kalau mendengar cerita-cerita orang kalau tangannya melingkar ke belakang itu seperti menggendong tuyul. Nah, ini juga cerita tentang anaknya Pak Kasno. Ketika melihat tangan yang melingkar ke belakang yang seperti menggendong, anaknya itu mengatakan itu ada Dedek Gundul digendong, Dedek Gundul digendong. Tidak berselang lama tangannya itu dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan itu Dedek jatuh. Nah, jatuhnya itu lari. Nah, orang tuanya yang melihat perilaku anaknya seperti melihat tuyul, orang tuanya Pak Kasno ini sempat bingung juga harus bagaimana. Ya karena hal tersebut tidak bisa dilihat oleh Pak Kasno. Nah, waktu itu pas di acara hajatan keluarganya lagi rame-ramenya, sementara tuyulnya itu Dedek atau anaknya Pak Kasno itu melihat kalau tuyulnya tuh lari arah ke ruangan tengah. Dedek lari, Dedek Gundul lari. Nah, Pak Kasno yang melihat perilaku anaknya itu mengatakan ada tuyul yang masuk ke ruangan tengah, itu mencoba untuk menegur salah satu keluarganya yang waktu itu sedang hajatan, yang sohibul hajat. Ini semacam memberi nasihat, Pak, Kang, hati-hati kalau ada tuyul yang lewat sini, barangkali uang atau milik Bapak, barang yang lainnya itu nanti hilang. Nah, mendengar kalimat seperti itu disampaikan oleh Pak Kasno ke kakaknya. Kakaknya ternyata itu udah antisipasi. Kalau hal seperti itu udah wajar. Di setiap ada hajatan, orang yang memiliki tuyul itu pasti datang ke sini. Nah, ternyata yang dilakukan oleh kakaknya itu di dalam kamar itu sudah menyiapkan seperti perangkap. Di dalam baskom itu ada cermin, bola pingpong sama yuyu putih. Nah, itu ternyata di situ disiapkan yang tujuannya ya memang untuk menjebak tuyul tersebut. Karena
ya kejadian-kejadian tentang uang-uang yang sering hilang di lingkungan tempat kakaknya tinggal itu memang sering terjadi. Nah ini karena hal tersebut itu sering dialami tetangganya. Nah kakaknya Pak Kasno ini memang sudah menyiapkan perangkap tersebut. Nah melihat perangkap tersebut itu bola pingpongnya itu seperti terbang-terbang atau berjalan mengitari baskom yang berair itu. Sementara yuyu yang seperti kepiting, kalau orang Jawa itu bilang itu yuyu, itu airnya itu bergoyang-goyang. Airnya itu tidak tenang, bergerak-gerak, sementara yuyunya itu lari-lari terus. Yuyu yang sudah diikat sama benang, kata kakaknya itu benang lawe. Yang tujuannya apa? Ya kata kakaknya Pak Kasno itu katanya kalau benang lawe yang sudah dimantrai itu bisa mengikat tuyul tersebut. Nah, setelah melihat bola yuyu air yang tidak tenang, ini Pak Kasno yang masih menggendong anaknya itu menunjuk ke arah situ terus. Itu melihat seperti ada tuyul yang sedang bermain yuyu tersebut. Nah, ketika anaknya Pak Kasno menunjuk ke arah situ, kakaknya yang waktu itu tamunya sebenarnya masih ramai, melihat perilaku anaknya Pak Kasno seperti itu, melihat tuyul. Nah, kakaknya Pak Kasno ini memang sudah menyiapkan orang tertentu yang mampu menangkap tuyul tersebut. Nah, ketika melihat hal tersebut, kejadian itu jam setengah 10 malam. Nah, kakaknya Pak Kasno itu memanggil orang tersebut. Kang, kayaknya tuyulnya udah masuk. Nah, dipanggil orang tersebut, masuk ke ruangan tengah yang memang sudah disiapkan perangkap tersebut. Ternyata memang benar, tuyul itu sudah terperangkap sama benang lawe. Benang yang dilingkarkan atau yang diikatkan sama yuyu yang tujuannya itu untuk mengikat tuyul itu agar tidak bisa lari. Nah, setelah katanya ini, mohon maaf, kembali lagi ke sifat katanya, karena kejadian ini yang dialami oleh kakaknya Pak Kasno. Dia ini kan cuma saksi kan. Nah, melihat tuyul yang sudah terperangkap, ini praktisi ini dengan membawa botol kecil, mungkin seperti botol GPU atau minyak angin yang ukurannya itu hanya beberapa senti, mungkin 10 cm, itu dipegang sembari tangannya itu seperti menggerak-gerakkan, bergerak-gerak. Nah, seperti menggenggam sesuatu. Nah, mungkin yang digenggam itu tuyul, dimasukkan terus ditutup pakai kain plastik yang dikaretkan. Nah, waktu itu kata praktisinya, ini tuyulnya sudah ketangkep. Nah, waktu itu Pak Kasno sama kakaknya juga tidak tahu apa-apa. Tuyulnya kayak gimana sih Pak? Ya ini kayak gimana? Ini botol kosong. Tapi anaknya Pak Kasno melihat itu tuyul, bahkan sempat mau direbut sama anaknya. Tapi ketika mau diambil, para praktisi ini menarik botol tersebut. Nah, ternyata praktisi ini mengetahui kalau anaknya Pak Kasno ini bisa melihat alam lain. Dedek bisa lihat ini. Iya, ada dedek gundul. Ini Pak, kesaksian anak Bapak. Kalau tuyulnya itu sudah di dalam. Nah, mendengar kesaksian dari anak kecil yang masih polos, yang masih lugu. Nah, geger ruangan di situ langsung geger semuanya. Orang-orang di belakang yang tadinya sibuk rewang, ini seolah-olah menjadi suatu semacam berita hal yang sangat heboh. Wah, tuyulnya ketangkep. Nah, kata waktu itu kakaknya Pak Kasno itu diam-diam, udah kerja, udah rencana rewang, udah biarin ini dipegang sama itu. Nanti kita tunggu saja. Nanti kalau sampai subuh ini tidak ada yang mencari tuyul ini, kita buang saja, kita kubur saja di bawah tanah. Kata praktisi ini, kalau sampai subuh ini orangnya itu tidak datang. Nah, ditunggu kan. Nah, waktu itu Bu Mimin, Pak Kasno sama anaknya memang jauh tempatnya, ini kan nginep. Nah, jam 3 malam. Itu benar apa yang disangkakan oleh praktisi ini.
Si pemilik yang tadi Pak Kasno waktu jam 9 itu melihat orang tersebut melingkarkan tangannya yang seperti menggendong tuyul, orang itu yang datang ke tempat kakaknya Pak Kasno. Di situ dia datang, permisi, permisi. Oh ya Pak, silahkan duduk. Nah, ketika dipersilahkan duduk sama kakaknya Pak Kasno yang juga waktu itu memang tidak istirahat karena memang jagalah barangkali ada apa-apa, apalagi di tempat kakaknya sendiri kan. Nah, ngobrol-ngobrol, nah di situ datang tamu, disuruh duduk. Nah, ketika Pak Kasno ini mau mengambilkan air minum atau apa, sebelumnya itu langsung ngomong, Pak, mohon maaf, Bapak nemu anak saya enggak? Loh, anak Bapak yang mana? Ya terus terang anak saya. Iya, saya ngomong apa adanya, itu tuyul Pak, itu milik saya. Nah, kakaknya Pak Kasno yang waktu itu mendengar langsung pengakuan dari si pelaku yang memang didamping oleh praktisi. Ini kakaknya Pak Kasno spontan mengutapkan, kamu berani berapa? Kamu berani nebus berapa? Itu spontan dikeluarkan oleh kakaknya Pak Kasno. Kamu berani nebus berapa? Anak kamu itu. Kamu udah kayak gini, orang saya lagi hajatan, justru kamu malah bikin gaduh, bikin repot. Maaf Pak, maaf. Maaf itu kalau udah ketangkep. Jadi orang itu dimarah-marahi, dimaki-maki sama kakaknya Pak Kasno. Tapi waktu itu ada praktisi redam. Sudah Pak, sudah. Toh ini udah ketangkep. Iya Pak, kalau ketangkep lah, kalau nggak ketangkep mungkin uang saya yang hilang. Iya, udah tenang. Ini tujuannya pemilik ini, bapak ini mau nebus anaknya, mau ngambil anaknya. Nggak bisa Pak, kata Pak Kasno. Kata kakaknya Pak Kasno, saya tadinya mau minta ditebus, tapi karena saya udah jengkel kayak gini, apalagi mendengar orang-orang sekitar yang sering kehilangan uang. Ini ulahnya dia Pak. Jadi sebaiknya, kata kakaknya Pak, sebaiknya tuyul itu jangan dilepaskan. Tapi nasihat praktisi ini mengingatkan sama Pak Kasno, mohon maaf, ini permintaan dari Sohibul Hajat. Kata praktisi ini ngomong sama pelaku, Bapak sebagai pemilik tuyul ini akan saya bantu lepaskan, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah ganggu wilayah ini. Wilayah lingkungan desa ini. Sekali lagi saya mendengar ada orang yang mengeluh uang itu hilang, entah itu hilangnya berapapun, saya tidak akan segan-segan untuk menangkap anak Bapak dan bahkan membuang ke lautan. Itu ancaman Pak, bukan hanya peringatan. Itu ancaman buat Bapak yang sudah bersekutu dengan tuyul ini. Iya Pak, kata itu. Tapi ketika jawaban iya dari si pelaku ini, kakaknya ke Pak Kasno ini masih nyerocos saja. Sudah, pokoknya saya mau datang, tidak mau tahu. Kata kakaknya Pak Kasno itu, pokoknya saya tidak mau tahu. Tuyulnya itu harus dibuang Pak, harus dibuang. Kalau tidak dibuang, bikin gaduh saja, bikin resah lingkungan ini aja. Tenang Pak, tenang Pak. Kata praktisinya ini ngomong sama kakaknya Pak Kasno, tenang Pak. Yang penting Bapak tidak dirugikan. Dan juga saya sudah memperingatkan, bahkan memberikan ancaman ke orang ini, ke Bapak ini. Kalau ada kejadian lagi, kejadian yang sama, entah itu hari ini, besok, bulan depan, atau tahun depan, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Mungkin tidak bisa Bapak ini menebus. Mungkin yang terjadi Bapak ini bisa jadi meninggal. Karena apa? Iya, satu, dari penguasa tuyul ini mungkin akan marah. Karena apa? Ya tuyulnya itu tidak pulang. Dan pasti akan mengakibatkan Bapak ini yang kena karmanya. Bisa mengakibatkan kematian. Nah, mendengar ancaman tersebut, ini wajah pelakunya itu memerah. Seperti ketakutan. Nah, ini perlu dileburkan saja atau gimana? Nah, akhirnya apa? Ya udah Pak, Bapak minta berapa saya tebus. Bapak minta berapa saya tebus. Ucapan dari si pelaku. Nah, Pak Kasno yang saat itu hanya mendengarkan, itu seperti
memberikan kode ke kakaknya, minta yang banyak kayak gitu kan. Nah, setelah dikode seperti itu, kakaknya ini ngucap, kamu sanggupnya berapa? Mungkin yang sudah kamu dapatkan dari tuyul kamu itu mungkin puluhan juta. Kalau kamu memang benar-benar ingin menebus anak kamu, saya minta 25 juta. Tapi bukan untuk saya, kata kakaknya Pak Kasno. Lah terus untuk siapa? Uang itu mungkin akan saya bagikan ke fakir miskin. Saya akan titipkan ke panitia. Besok pagi harinya saya minta 25 juta. Sebelum anak bapak ini saya lepaskan, bawa uang 25 juta ini ke sini. Nah, saat itu, ya udah Pak, saya bawa besok pagi. Saya permisi dulu, saya mau menyiapkan uangnya, kata pelaku. Silahkan, balik toh. Balik, pelaku ini sementara praktis ini kebingungan. Kok bapak sampai kepikiran kayak gitu? Ini ulah Pak Kasno, katanya minta tebusan yang banyak. Nah, saya kepikirannya, saya tidak mau pakai uang kayak gitu. Mendingan saya gunakan, yaitu bukan uang saya juga Pak. Itu bukan milik saya juga, kata kakaknya Pak Kasno. Ya buat orang-orang sekitar, fakir miskin di sini termasuk anak yatim. Ya barangkali bisa bermanfaat. Benar juga sih Pak, kata praktis ini. Nah, singkat ceritanya, esok harinya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu udah datang. Sementara orang-orang yang sudah bangun di tempatnya Pak Kasno bantu kakaknya hajatan, itu orang-orang di dapur itu sudah ramai. Nah, cerita itu kan sudah geger. Nah, ketika orang itu datang, yang dari dapur ini datang semua. Oh, kamu toh pemilik tuyul. Jadi sempat hampir dimasa orang itu. Hampir dihakimi masa oleh para ibu-ibu yang sedang rewang yang ada di dapur. Sempat hampir dimasa. Cuman Pak Kasno, kakaknya Pak Kasno termasuk praktisi ini mencoba menengahi keadaan tersebut. Ternyata uang yang diserahkan itu jumlahnya benar-benar 25 juta. Nah, diserahkan, nah di situ disaksikan juga oleh praktisi. Nah, tidak berselang lama, panitia dari amal, yaitu panitia dari penerima zakat atau penerima dari pihak masjid, yang waktu itu memang dititipkan ke salah satu panitia masjid ini. Nah, tujuan utamanya ya untuk dibagikan ke fakir miskin dan yatim piatu. Nah, uang itu diterima. Nah, botol kecil yang memang isinya itu tuyul, itu dibuka sama praktisi. Dibuka, dilepaskan. Nah, kondisinya tuyul itu, kata praktisi, ini seperti pucat. Seperti tuyul yang benar-benar merasa kelelahan karena mungkin satu malam itu tidak disusui oleh pemiliknya. Jadi keadaan itu membuat tuyul itu seperti kelelahan, kecapean, bahkan kondisinya itu seperti wajahnya benar-benar pun kasihan-kasihannya itu tuyul. Ya praktis ini gemes sebenarnya. Cuman iktikat perilaku dari pemilik tuyul ini menebus dengan sesuai apa yang diinginkan oleh kakaknya Pak Kasno, akhirnya tuyul itu dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan, sementara para ibu-ibu yang di rumah ini suaranya teriak lantang, lempar, bunuh saja, ayo. Wah, itu benar-benar membuat suasana itu di tempat hajatannya kakaknya Pak Kasno waktu itu sempat ricuh, ya karena tuyulnya itu ketangkep itu, makanya suasana itu menjadi gaduh. Ya untungnya kata kakaknya Pak Kasno kejadian itu jam 6 pagi. Kalau nebusnya jam 8 siang mungkin sudah beda lagi ceritanya. Mungkin orang itu tidak bisa lepas. Nah, singkat ceritanya, ketika dilepaskan, orang itu bergegas melingkarkan tangannya kembali ke belakang. Nah, tuyul itu naik. Nah, anaknya Pak Kasno sama Bu Mimin yang waktu itu digendong, yang diantara ibu-ibu yang rewang ini, dedek gundul. Kata itu selalu keluar sama anaknya Pak Kasno. Keluar digendong. Nah, singkat ceritanya tidak beberapa lama kejadian itu, orang atau pelaku itu meninggalkan kampung itu. Mungkin karena malu atau mungkin karena sudah ketahuan, kata kakaknya Pak Kasno lewat kabar telepon
ke Pak Kasno kalau pemilik dulur itu sudah tidak ada di kampungnya lagi. Yang membuat keresahan di tempat kakaknya Pak Kasno itu menjadi hilang, karena ya kejadian sering hilangnya uang itu memang sering dialami oleh lingkungan di tempat kakaknya Pak Kasno. Nah, semenjak kejadian itu, usia yang semakin bertambah anaknya ini, Pak Kasno sama Bu Mimin ini sebenarnya juga semakin khawatir ya, karena kondisi anaknya itu kok bisa melihat alam gaib. Nah, ini yang meminta sama Pak Kiai, saya minta tolonglah anak saya dijauhkan dari hal-hal kayak gini, hal-hal yang gaib. Ya bagaimana baiknya Pak Kiai, anak saya itu ya jangan sampailah menjadi orang-orang yang nanti bergaul sama alam-alam lain. Saya tidak bisa ngontrol Pak Kiai, karena saya itu orang bodoh, kata Pak Kasno kan menyampaikan ke Pak Kiai. Sementara jawaban Pak Kiai, ya Pak Kasno berdoa saja, semoga anak Bapak itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak apa-apa. Yang penting ridho Bapak Ibu ini untuk anak Bapak yang masih kecil ini, semoga selalu dalam lindungannya, agar tidak terjadi apa-apa ke depan dan setelahnya. Ya alhamdulillah, kata Pak Kasno, kejadian waktu itu 10 tahun yang lalu, yaitu tahun 2011. Nah, anaknya sekarang yang sudah berusia hampir 15 atau 16 tahun, ya saat ini juga anaknya itu hanya memang bisa menjadi seorang anak yang indigo. Tapi ya kembali lagi ke sifat pasrahnya orang tua Pak Kasno sama Bu Mimin. Ya alhamdulillah, anaknya itu sampai sekarang tidak pernah mengalami gangguan-gangguan dari alam lain. Nah, dari cerita kisah nyata yang dialami Pak Kasno sama Bu Mimin ini, semoga menjadi hikmah, pelajaran dan wawasan untuk kita pendengar pemirsa Sunyi Sepi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe juga. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan dari kami tim channel Sunyi Sepi banyak-banyak berterima kasih. Akhir kata, wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.